Tidak bisa dipungkiri, mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA Cina. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungki Sumadi. Ia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menemukan tukang las yang merupakan TKA Cina. Itu awalnya agak membingungkan pada saat dirinya melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok. Pihaknya awalnya kaget melihat hal itu. Namun setelah berdiskusi, ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA Cina hanya untuk posisi tukang las. Ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik tingkat kepadatan maupun campuran besinya, dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel misalnya. Panjangnya pun satu batang sekitar 50 meter yang belum pernah bisa dibuat oleh Indonesia. Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga berkualitas tinggi. Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan TKA Cina. Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum dimiliki Indonesia. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya menjadi contoh mengapa Indonesia masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya amat teknis. Tetapi Indonesia belum memiliki kapasitas itu. Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama KCIC, Duyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih banyak, sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang tadinya 1:4 menjadi 1:7, terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 orang dengan total pekerja 15.487 orang. Tidak sampai situ. Tertentu. Ini kan proyek baru yang pertama kali dikerjakan di Indonesia. Meskipun itu pekerjaan lapangan, tapi itu membutuhkan keahlian tertentu. Ini adalah proyek baru. Kereta cepat ini belum pernah dilakukan. Dan mudah-mudahan proyek ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, dikontrol betul oleh pemerintah Cina maupun pemerintah Indonesia. Insya Allah tahun 2022 bisa dioperasikan. Banyak netizen mempertanyakan pembongkaran tiang panjang atau pier proyek KCCB yang viral di media sosial. Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja-kerja yang digaungkan Presiden Jokowi tidak terbukti efisien, bahkan malah merugikan pembangunan. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Selain itu, aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi untuk meninjau pembangunan juga seakan tercederai dengan insiden pembongkaran pier KCCB yang terjadi di Karawang, Jawa Barat itu.
Klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-Cina yang menyebutkan pembongkaran dilakukan lantaran pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik ada kesan menihilkan kajian yang presisi. Ini akan semakin menunjukkan kepercayaan publik kepada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak dikritik. Kami langsung menginstruksikan kontraktor untuk melakukan rework dengan membongkar dan membangun kembali sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah kita tetapkan. Sehingga tiang penyangga ini memang sengaja dirobohkan untuk keperluan pembangunan. Dirobohkan itu memang karena dari hasil pemeriksaan internal quality tim quality-nya KCIC dan didampingi konsultan kami CDGO itu ditemukan adanya pergeseran alignment dari yang ditentukan, yang sudah ditentukan ya, dan itu ditemukan ada 6 pier ya di D-K46 tersebut. Jadi yang roboh yang jatuh menimpa eskavator itu 1 ya. Sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan kontraktor juga ya, dan didampingi oleh CDGO untuk melakukan pengawasan mengenai keamanan dan keselamatan kerja ya, itu sangat penting sekali. Kami lakukan itu memang selalu melakukan pengawasan secara berkala, baik di tingkat kontraktor, KCIC sendiri sampai CDGO kami selaku konsultan. Dan juga kami terus melakukan inspeksi, baik itu inspeksi alat atau inspeksi penerapan kerja di lokasi proyek. Insiden tersebut disesalkan banyak orang, seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB. Banyak terjadi pembekakan anggaran, perubahan sumber anggaran hingga urgensi proyek secara umum. Dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertanggungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan. Ya, saat ini dengan tim quality kami memastikan dulu ya semua nanti kualitas yang akan dibangun kembali itu memang sudah sesuai dengan spek atau standar yang telah ditentukan. Dan juga untuk khusus untuk pengerjaan pembangunan pilar di lokasi yang terjadi insiden tersebut memang diberhentikan untuk sementara waktu, tapi